Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi, tentunya masih setia untuk membahas mengenai Donghua Showland. Arc dari Pulau Dewa Laut telah berakhir dan sekarang kita akan memasuki babak baru, yaitu peperangan besar di dataran Douluo. Pastinya kalian juga sudah tidak sabar untuk melihat ekspresi orang-orang yang terkejut ketika melihat peningkatan kekuatan dari Tangsen dan teman-temannya sekembalinya dari Pulau Dewa Laut. Namun sebelum kita lanjut, saya akan tetap memberikan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan Donghuanya secara langsung, karena konten kali ini mengandung banyak spoiler. Jadi alangkah lebih baik kalau kalian nonton dulu di aplikasi WTV. Nah, kalau masih ada scene yang membingungkan, kalian baru silahkan mampir ke channel ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Ujian Dewa Laut tahap ke-7 mencabut senjata Trisula Dewa Laut telah berhasil Tangsen selesaikan, sehingga hanya tersisa 2 ujian lagi, yaitu tahap ke-8 dan tahap ke-9. Untuk tahap ke-8, waktu penyelesaiannya adalah 5 tahun, dan waktu yang lumayan panjang ini Tangsen manfaatkan untuk kembali ke daratan bersama teman-temannya. Di sisi lain, Kekaisaran Roh Pelindung masih terus melakukan penyerangan ke berbagai wilayah untuk memperkuat dan memperluas kekuasaannya. Dua kekaisaran besar, yaitu Kekaisaran Xingluo dan Kekaisaran Tiando pun juga tidak tinggal diam. Berdasarkan laporan Hulena, di bawah kepemimpinan dari Jenderal Dai Weixi, pasukan dari Kekaisaran Xingluo telah berhasil merebut 2 kota penambangan penting. Begitu pula dengan Kekaisaran Tiando juga sudah merebut sebuah sumber penambangan besar. Bahkan tidak cuma kehilangan sumber daya, Kekaisaran Roh Pelindung pun juga telah kehilangan lebih dari 1.500 prajurit elit dalam pertempuran tersebut. Hal ini jelas membuat Bibi Dong menjadi sangat murka, mengingat sumber tambang merupakan aset yang sangat penting yang bisa berdampak dalam rencana besarnya. Pembicaraan pun ditutup dengan Hulena yang berjanji bahwa ia akan segera mengumpulkan pasukan terbaik demi merebutnya kembali. Pada keesokan harinya, seluruh pasukan dan para anggota Kekaisaran Roh Pelindung berkumpul di alun-alun dalam sebuah upacara penghormatan bagi para pejuang yang telah gugur saat menjalankan tugas di medan perang. Dalam pidatonya, Bibi Dong berusaha membakar semangat dari semua orang agar mau bersatu untuk menjatuhkan 2 kekaisaran besar, yaitu Kekaisaran Xingluo dan Kekaisaran Tiando, guna menghormati jasa para pejuang yang dengan gagah berani rela berkorban demi negara. Dan dengan ini secara resmi Kekaisaran Roh Pelindung menyatakan perang kepada orang luar. Prioritasnya adalah memusnahkan Kekaisaran Tiando dan Kekaisaran Xingluo secara menyeluruh. Di lain waktu, Kaisar Suebeng bersama 3 petinggi Akademi Kekaisaran Tiando tengah dalam perjalanan menuju tempat pertemuan rahasia dengan pihak Kekaisaran Xingluo untuk membicarakan mengenai hubungan kerjasama dalam rangka mengalahkan Kekaisaran Roh Pelindung. Sesuai dengan rencana dari Master Xiao, mereka sengaja menggunakan jalur laut untuk menghindari sergapan dari pasukan Bibi Dong. Kini era peperangan telah dimulai. Diperlihatkan Master Xiao yang sedang berpikir keras dalam menyusun strategi. Juga di samping itu sudah terlihat banyak pasukan yang terluka pasca kembali dari medan perang. Baihe melaporkan situasi pertempuran di garis depan yang semakin mencemaskan, yang mana begitu berhasil diterobos oleh pasukan Kekaisaran Roh Pelindung, maka pertahanan Kekaisaran Tiando pasti akan langsung hancur. Situasi yang sama pun juga sedang terjadi di pertahanan perbatasan Kekaisaran Xingluo yang terus mendapatkan gempuran sehingga juga sangat beresiko berhasil dijebol. Ditambah lagi menurut Slender, jumlah Master Roh di pihaknya yang bisa ikut ke medan perang semakin sedikit. Persediaan senjata dan peralatan tempur pun juga sudah menipis. Kini Master Xiao hanya bisa berharap agar hubungan kerjasama antara Kekaisaran Tiando dengan Kekaisaran Xingluo bisa segera terjalin, karena hanya dengan menyatukan 2 kekuatan terbesar maka akan terbuka kesempatan untuk mengacaukan langkah dari Kekaisaran Roh Pelindung dan menguasai situasi di medan perang. Singkat cerita, Kaisar Suebeng telah sampai di kota Silu, di mana tempat diadakannya pertemuan rahasia dengan pihak Kekaisaran Xingluo. Di sana ia langsung disambut oleh wali kota Silu yang dipercaya mendukung penuh upaya Kekaisaran Tiando. Wali kota juga lah yang sudah mempersiapkan tempat pertemuan ini dengan segala keamanannya yang dinilai sangat ketat sehingga tidak perlu khawatir akan sergapan dari pasukan Kekaisaran Roh Pelindung. Sementara itu, pihak dari Kekaisaran Xingluo tengah dalam perjalanan menuju tempat pertemuan. Kondisi cuaca yang sangat buruk mungkin akan sedikit menghambat waktu perjalanannya. Selain pasukan Kekaisaran, terlihat juga Dai Weixi bersama pasangannya yang turut mengawal perjalanan dari ayahnya tersebut. Scene kemudian beralih memperlihatkan Guru Xingming yang sedang menemani beberapa murid Akademi Shrek untuk berburu cincin roh. Jadi meskipun sedang dalam era peperangan, sekolah tetap masuk ya. Dengan cepat Guru Xingming mampu melumpuhkan seekor siluman roh jenis harimau malam berusia ribuan tahun yang membuat para muridnya begitu kagum. Namun ketika salah seorang muridnya akan melakukan proses penyerapan, tiba-tiba mereka mendapatkan serangan dari orang misterius yang mempunyai kemampuan untuk menyerang menggunakan bayangan hitam. Guru Xingming yang memiliki firasat buruk segera memerintahkan para muridnya agar segera meninggalkan hutan. Sementara ia akan berusaha menghambat dan mengalahkan para penyusup tersebut. Terlihat tidak hanya satu, tetapi sekelompok Master Roh yang nampak dari outfitnya merupakan orang-orang dari Kekaisaran Roh Pelindung.
Jumlah musuh yang cukup banyak membuat mereka dalam posisi yang sangat tidak diuntungkan. Bahkan salah seorang murid nyaris terbunuh, untung saja dengan cepat Guru Xingming berhasil menyelamatkannya. Dengan menggunakan teknik roh ketujuh wujud roh pelindung serigala api neraka, ia sanggup mengalahkan sekelompok master roh tersebut sehingga para muridnya bisa melarikan diri. Akan tetapi tidak lama setelah kemenangannya, tiba-tiba muncul musuh yang jauh lebih berbahaya. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan sosoknya. Ia adalah seorang Feng Hou Douluo dari Kekaisaran Roh Pelindung yang bernama Gui Mei Sang Douluo Hantu. Dia diberi misi secara langsung oleh Bibi Dong untuk mengamankan hutan pertarungan bintang agar Kekaisaran Tiando tidak bisa lagi mengupgrade kekuatan tempur. Dan juga dalam rangka Kekaisaran Roh Pelindung akan mengincar cincin roh merah dari siluman roh ratusan ribu tahun, yaitu Erming Sang Raja Kera dan Daming Sang Banteng Sanca Ungu. Tidak ingin membahayakan para murid-muridnya, Guru Xingming memerintahkan mereka semua agar tidak lagi menoleh ke belakang dan segera keluar dari hutan. Tentu sebenarnya ia juga sadar bahwa ia tidak akan bisa menang melawan seorang Feng Hou Douluo seorang diri. Namun setidaknya ia bisa menahannya sementara waktu karena baginya ini adalah keputusan terbaik demi menyelamatkan masa depan dari Akademi Shrek. Dalam pertarungan mereka terlihat jelas perbedaan kekuatan yang sangat mencolok. Meski sudah mengeluarkan berbagai macam teknik andalan, tidak ada satupun serangan dari Guru Xingming yang sanggup memberikan serangan berarti untuk Master Douluo Hantu. Seolah-olah semua gerakannya telah dibaca. Untuk itu Guru Xingming berencana untuk mengunci pergerakan musuh dan menyerangnya dengan skill roh terkuat, walaupun harga yang harus ia bayar adalah kematian. Dan benar saja, terlihat tangan kanan Douluo Hantu sudah berhasil menembus tubuhnya, namun ini adalah satu-satunya cara yang bisa Guru Xingming gunakan untuk mengunci pergerakan musuh yang sangat cepat. Dan setelah musuh terkunci, barulah sebagai serangan terkuat sekaligus menjadi serangan terakhir dari Guru Xingming bersiap untuk merilis skill roh ke-8 serangan serigala api suci. Serangannya begitu kuat hingga efek dari ledakannya bisa dirasakan sampai di gerbang masuk. Berkat pengorbanannya tersebut, beberapa murid Akademi Shrek yang ia bawa akhirnya berhasil selamat, dan setelah memberikan penghormatan terakhir untuk gurunya tersebut, mereka bergegas kembali ke Akademi untuk melaporkan kejadian ini kepada Flander. Setelah api padam dan debu mulai menyingkir, diperlihatkan bahwa ternyata Master Douluo Hantu masih hidup dan sama sekali tidak mendapatkan luka fatal. Berbeda dengan Guru Xingming yang bahkan tidak terlihat jasadnya karena mungkin tubuhnya sudah hancur tanpa sisa sedikit pun.